Terima kasih pemirsa, Anda masih di Newsline. Pemirsa, tindak lanjut putusan MK atas PHP Komisi Pemilihan Umum RI akan menggelar pemungutan suara ulang atau PSU dan penghitungan ulang surat suara atau PUSS Pilkada 2024 hari ini. Pemirsa, langkah ini sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Komisioner KPU RI Idam Holik mengatakan PSU dan PUSS akan dilaksanakan di beberapa wilayah sesuai dengan putusan MK. Paling lambat pelaksanaannya adalah 45 hari sejak putusan dibacakan. PSU akan digelar di 122 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 5 kabupaten kota. Sementara itu, 1 TPS akan melaksanakan PUSS di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. April 2025 diselenggarakan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara di 5 kabupaten kota tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. Kelima kabupaten kota tersebut yaitu 1 Kota Sabang sebanyak 1 TPS PSU atau pemungutan suara ulang, 2 Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ada 89 TPS pemungutan suara ulang, 3 Kabupaten Bungo, 2 Provinsi Jambi ada 21 TPS pemungutan suara ulang, 4 Kabupaten Pulau Taliabu ada 9 TPS, 5 Kabupaten Buru ada 1 TPS pemungutan suara ulang dan 1 TPS penghitungan ulang surat suara. Insya Allah proses pemungutan dan penghitungan suara tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi ini berjalan dengan lancar. Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Sabang hari ini menggelar pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pilkada Serentak 2024 di TPS 02 Paya Senara, Kota Sabang, Aceh. 540 pemilih yang masuk daftar pemilihan tetap atau DPT pada hari ini mengikuti pencoblosan atau pemungutan suara ulang PSU Pilkada Kota Sabang 2024 di TPS 2 Gampong Paya Senara, Kecamatan Sukamakmue. Pemungutan suara dimulai pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat untuk menentukan pemenang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sabang periode 2025-2030. Untuk memastikan keterbukaan dan memberikan akses kepada publik dalam mengawasi jalannya pemungutan suara ulang, KIP Kota Sabang juga menyiarkan secara langsung proses PSU tersebut melalui live streaming di kanal YouTube KIP Sabang. Setelah proses pemungutan suara selesai, hasil perhitungan suara akan direkapitulasi berjenjang mulai di tingkat TPS, kecamatan, dan tingkat Kota Sabang yang dijadwalkan berlangsung pada 8 April 2025. Sebelumnya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sabang nomor urut 3, Ferdiansyah Muhammad Isa mengajukan gugatan ke MK. Mereka memohon untuk dilakukan PSU di 6 TPS karena menduga banyak pelanggaran, kelalaian hingga pengabaian yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan pengawas TPS atau PTPS. Sementara itu, pasca putusan MK, KPU Kabupaten Bungo juga melakukan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Bungo. Ada 21 TPS di Kabupaten Bungo yang menggelar PSU dengan pengawalan ketat aparat polisi dan TNI. Terlihat antusiasme warga mendatangi TPS 6 Kelurahan Cendikia, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Meski diguyur hujan, warga tetap ramai melakukan pencoblosan. Sebanyak 30 lebih anggota TNI Polri melakukan pengamanan secara ketat di setiap TPS. Yang menarik pada PSU Pilkada Kabupaten Bungo, pihak kepolisian memasang CCTV di setiap TPS untuk memantau keamanan PSU yang tengah berlangsung. Menurut informasi ada 21 TPS dengan jumlah DPT 8.362 yang akan melakukan PSU hari ini. Usai melakukan PSU, pihak KPUD Bungo akan menggelar pleno pada Minggu 6 April 2025.
Dari Banggai, pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid melakukan peninjauan langsung pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Keduanya bertolak menuju Banggai melalui jalur udara dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menggunakan helikopter Polri. PSU di Kabupaten Banggai berlangsung di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai. Dalam mengamankan PSU Pilkada Kabupaten Banggai, kepolisian telah mengerahkan 521 personil gabungan dari Polres Banggai dan Satbrimob Polda Sulteng, serta ditambah dengan bantuan personil TNI. Polda Sulteng bersama pemerintah daerah mengharapkan partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Banggai untuk mengawal dan mengamankan PSU di 2 kecamatan tersebut, sehingga PSU dapat berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.